Semuanya, perkenalkan kami dari tim PBL dengan judul PBL Parki, masih aplikasi mobile berupa QR Code untuk sistem tiket parkir digital di pusat perbelanjaan atau bisa disebut dengan Q-Parkin. Di sini akan menjelaskan proses pengerjaan ujian pada mata kuliah administrasi sistem komputer, mulai dari tahapan pelaksanaan dan hasil yang diperoleh. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan sebagai tim lead SNKN Developer. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria sebagai Business Analyst. Perkenalkan, nama saya Jeremy Stefan Unangin sebagai front-end developer. Perkenalkan, nama saya Ananda Meliana Semiringa sebagai Quality Assurance. Perkenalkan, nama saya Susya Kilana sebagai UI. Oke, saya akan menjelaskan tentang gambaran aplikasi kami. Parkin adalah aplikasi parkir digital berbasis Android yang dikembangkan menggunakan Flutter dan Dart. Aplikasi ini menggantikan sistem parkir konvensional berbasis tiket fisik agar proses parkir lebih cepat, terintegritas, dan transparan. Sistem Q-Parking terdiri dari aplikasi mobile untuk pengguna, backend API berbasis Laravel, dan database MySQL. Backend bertugas mengelola logika bisnis, autentikasi, serta menyediakan REST API yang menghubungkan aplikasi mobile dengan database. Arsitektur aplikasi meliputi backend API menggunakan Laravel 12 dan PHP 8.2 yang berjalan di 8000, database MySQL 8.0 untuk menyimpan data pengguna, parkir, booking, dan transaksi. Mobile App Flutter sebagai aplikasi cross-platform yang terhubung ke backend API. Lanjut. Pada slide ini dijelaskan struktur service Docker yang digunakan pada aplikasi Keyparkin. Keyparkin dijalankan menggunakan 3 service Docker, yaitu Laravel Backend sebagai penyedia REST API, MySQL sebagai database, dan PHP admin untuk mengelola database. Ketiga server ini terhubung melalui Docker Network, Keyparkin Network, sehingga dapat saling berkomunikasi. Berikut saya akan langsung menjelaskan konfigurasi ketiga service tersebut pada file Docker Composer YAML. Dimulai dari yang pertama, yaitu service MySQL. Di sini ada codingan service MySQL, lalu di bawahnya ada PHP FVM, min FVM, lalu ada juga Nginx, dan yang terakhir itu ada PHP MyAdmin, lalu ada juga network, dan cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan Pengelolaan service dengan Docker Compose digunakan untuk menjalankan dan mengelola seluruh service aplikasi dalam satu kesatuan, sehingga konfigurasi aplikasi menjadi lebih terpusat, rapi, dan mudah dikelola. Gambaran teknis konfigurasi file Docker Composer digunakan untuk mendefinisikan seluruh service aplikasi, pengaturan port mapping memasukkan service di akses dan host, environment variable digunakan untuk pembukuan konfigurasi aplikasi, dan dependensi antar service diatur di mana backend bergantung pada database MySQL. Ini saya akan langsung mengeksekusi Docker Compose. Akan perintah Docker Compose up maintainable. Proses komutasi penyiapan lingkungan kerja menggunakan Docker Compose, sistem sedang mengunduh library PHP MyAdmin dan membangun build kontainer aplikasi secara sinkron agar siap dijalankan. Selanjutnya, Oke, sekarang kita masuk di verifikasi status consensor dan ringkasan kondisi infrastruktur aplikasi kami. Di bagian kiri bisa dilihat verifikasi status kontainer melalui dua cara. Pertama melalui log output yang menunjukkan proses instalasi Composer, dependensi, dan package-package PHP yang diperlukan aplikasi. Lalu yang kedua, melalui perintah docker compose ps yang menampilkan status semua kontainer yang sedang berjalan. Output ini menunjukkan tiga service utama, yaitu Keyparkin, backend Keyparkin MySQL, dan Keyparkin PHP admin. Oke, sekarang bakal dituliskan perintah
Docker Compose PS, yaitu status semua kontainer yang sedang berjalan. Oke, bisa dilihat di sini ada MySQL, Kubernetes, PPFM, dan Kubernetes PHP Admin. Pesan kondisi infrastruktur. Di bagian kanan, saya akan merangkum kondisi infrastruktur aplikasi ini berdasarkan hasil troubleshooting. Yang pertama, database berjalan normal. Layanan MySQL dan PHP Admin sudah aktif, stabil, dan menggunakan port yang sesuai dengan konfigurasi. Kedua, backend bermasalah. Kontainer backend tidak bisa berjalan dengan normal dan terus melakukan restart. Tiga, penyebab utama setelah investigasi ditemukan bahwa terdapat perbedaan versi PHP. Aplikasi membutuhkan PHP 8.3, sedangkan kontainer hanya menyediakan PHP 8.2. Tindakan dan dampak, solusinya adalah memperbarui versi PHP pada kontainer ke versi 8.3. Setelah update, lakukan dependensinya seperti Ichabuchi dan Autoclock dapat dimuat dengan baik. Setelah melakukan pengecekan kontainer yang sudah aktif, maka kita akan bisa langsung mengakses localhost 8000 dan kita dapat mengisi data yang sudah ada di database. Dan sudah berfungsi dengan baik, kita dapat mengakses dashboard admin. Oke, next kita akan melakukan exporting image. Oke, di sini kita akan melakukan export image Kubernetes backend. Kita lakukan dengan perintah docker save Kubernetes mobile min backend min o lalu Kubernetes backend docker. Oke, sudah tersave. Sekarang kita akan melakukan pengecekan min lh Kubernetes backend docker. Dan sudah muncul hasilnya. Oke, jadi manajemen Docker image pada aplikasi ini ditunjukkan melalui identifikasi image Kubernetes mobile backend dengan teks latest yang tersimpan di sistem lokal dan memiliki ukuran sekitar 1,49 GB. Image backend tersebut berhasil diekspor menjadi file .tar bernama Kubernetes backend .tar yang dapat dipindahkan ke perangkat lain dan diimpor kembali menggunakan perintah docker load. Next. Proses yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sistem pada aplikasi Kubernetes sudah berjalan dengan baik dan terstruktur. Penggunaan Docker dan Compose memudahkan pengaturan lingkungan, pengembangan serta menjalankan layanan backend, database, dan tools pendukung secara terintegrasi. Kendala teknis seperti perbedaan versi PHP dapat diatasi dengan penyesuaian konfigurasi sehingga backend dapat berjalan normal kembali. Selain itu, proses ekspor Docker image membuat distribusi dan deployment aplikasi menjadi lebih praktis dan efisien. Secara umum, penerapan administrasi sistem ini membantu menjaga kestabilan aplikasi dan mempermudah pengelolaan sistem selama pengembangan. Demikian presentasi pengerjaan ujian praktikum mata kuliah administrasi sistem komputer yang telah kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.